Selamat datang di channel Guru IPS Borneo. Saya doakan Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Video kali ini kita akan membahas tentang benua Australia. Oke. Ini merupakan materi IPS SMP kelas 9 di semester 1 di bab 1. Oke ya. Merupakan submateri yang kelima karena submateri yang pertama itu benua Asia, kemudian Amerika, Afrika, Eropa, dan ini yang kelima, benua Australia. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan. 1. Letak dan luas benua Australia. Benua Australia merupakan benua terkecil di dunia. Luasnya mencapai 7.614.500 km persegi, dan ini merupakan benua yang terkecil ya, karena benua Eropa luasnya sekitar 10 juta, sementara benua Australia 7 juta. Ini hanya 1/7 ya, sekitar 1/7 dari benua Asia. Kemudian letak astronomisnya pada 113 derajat bujur timur sampai dengan 154 derajat bujur timur. Artinya benua ini berada di belahan bumi sebelah timur gitu ya. Nah, artinya di sebelah kanan garis bujur 0 derajat, dan garis lintangnya di 10 derajat lintang selatan sampai dengan 44 derajat lintang selatan. Artinya benua ini terletak di belahan bumi selatan. Kemudian terdiri dari dua negara yang keduanya tergabung ke dalam negara persemakmuran Inggris atau negara Commonwealth. Oke. Untuk batas-batas benua Australia atau letak geografisnya ya, letak berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Untuk sebelah utara ini tentunya berbatasan dengan Laut Timur, Arafuru, dan Selat Torres. Ini berbatasan dengan Indonesia ya, karena memang Arafuru, Laut Timur itu kan memang merupakan wilayah perairan dari Indonesia juga gitu. Kemudian sebelah barat ini berbatasan dengan Samudra Hindia. Selatan itu berupa Selat Bass dan Samudra Hindia juga. Di batas timur ada Laut Coral dan Laut Tasman. Untuk kawasan dan negara anggota, benua Australia terdiri dari dua negara, yaitu ada Australia dan Selandia Baru. Australia dibagi menjadi 7 negara bagian. Yang pertama adalah New South Wales, ibu kotanya di Sydney. Victoria, ibu kotanya di Melbourne. Queensland, ibu kotanya di Brisbane. Kemudian Australia Selatan, ibu kotanya di Adelaide. Tasmania itu ibu kotanya di Hobart. Australia Barat, ibu kotanya Perth. Australia Utara, ibu kotanya Darwin. Kemudian negara yang kedua ada Selandia Baru. Ini terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan. Iklim. Benua Australia mempunyai dua iklim, yaitu tropis dan subtropis. Iklim tropis terletak di bagian utara, musim hujan pada Januari sampai Juni, dan musim kemarau pada bulan Juni sampai Desember. Kemudian iklim subtropisnya terjadi di benua Australia bagian selatan. Di wilayah yang beriklim subtropis mengalami pergantian 4 musim, yaitu musim panas antara bulan Desember sampai Februari. Musim gugur ini bulan Maret sampai Mei. Musim dingin antara bulan Juni sampai Agustus, sedangkan musim semi antara bulan September sampai November. Artinya masing-masing musim ini ada 3 bulan. Di pantai timur, iklim dipengaruhi oleh angin pasat sehingga terjadi hujan sepanjang tahun.
Oke, sekarang kita menuju ke kondisi alam atau bentang alam ya. Merupakan benua paling datar permukaan buminya. Jadi memang di Australia ini tidak banyak dijumpai wilayah-wilayah yang menonjol ke permukaan seperti gunung, perbukitan, kemudian deretan pegunungan. Ini sangat minim atau sangat sedikit nih. Australia bagian barat sifatnya kering dan tandus. Terdapat beberapa gurun pasir seperti gurun Gibson dan Victoria. Ya, dua gurun ini yang termasuk dua gurun yang terkenal di Australia. Kemudian juga dijumpai air rock atau ulura yang terkenal sebagai objek wisata dan disakralkan oleh suku aborigin. Nanti kalian bisa cari ya set gambarnya air rock atau ulura, nanti tinggal kalian cari, ketikkan di Google saja, nanti sudah muncul gambarnya. Oke, kita lanjut. Terdapat dataran rendah di benua Australia bagian tengah. Di bagian ini terdapat 3 cekungan utama, yaitu Carpentaria, Eyre, dan Murray. Titik terendahnya di Danau Eyre. Kemudian Australia bagian timur terdapat deretan pegunungan pemisah besar atau The Great Dividing Range, terdiri pegunungan biru, pegunungan Alpen, dan New England. Puncak tertingginya yaitu Gunung Kosciuszko. Oke ya, bisa dilihat di sini. Puncak tertinggi di benua Australia itu hanya 2228. Ini memang bisa dikatakan relatif tidak terlalu tinggi sebenarnya ya, dibandingkan benua-benua yang lain yang gunung tertingginya bisa mencapai 4000 ya, 4000 meter. Jadi memang benar kalau benua Australia ini dikatakan benua yang paling datar di antara benua yang lain. Oke, kemudian tata airnya tidak banyak ya, tata air yang bisa kita sebutkan di sini karena tidak banyak juga sungai dan danau yang terdapat di Australia. Oke, sungai terpanjangnya adalah Sungai Murray. Ini sepanjang 5300 km dengan anak sungainya antara lain Sungai Darling, Sungai Lachlan, dan Murrumbidgee. Sungai-sungai tersebut mampu dilayari pada musim hujan. Untuk jenis tanahnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tanah latosol. Tanah ini terdapat di hampir semua negara bagian Australia. Kemudian tanah potsol terdapat di daerah yang lebih basah karena curah hujan yang tinggi. Tanah potsol ini biasa digunakan sebagai lahan pertanian ya. Oke, kemudian kita menuju ke bagian flora. Benua Australia memiliki hutan hujan tropis dan padang rumput di utara. Karena padang rumput itu kan termasuk flora begitu ya. Kemudian terdapat hutan eukaliptus ya, ini ya, pohon eukaliptus ini yang merupakan pohon asli dari Australia ya. Di sebelah selatan yang merupakan pohon asli Australia dengan ketinggian yang bervariasi. Dan rata-rata memang pohon eukaliptus yang berada di Australia ini bisa dikatakan ya memang besar karena 2 cakupan orang dewasa terkadang tidak cukup gitu ya. Ya hampir samalah seperti kayu-kayu yang berada di wilayah Kalimantan maupun di wilayah Papua. Ya. Untuk flora yang mempunyai banyak jenis yaitu eukaliptus itu sendiri dan akasia ya. Untuk akasia ini banyak digunakan sebagai bahan pembuatan kertas ya. Selain itu juga oke, kita lanjutkan ke fauna. Oke ya. Hewan yang paling banyak dijumpai adalah jenis hewan berkantung seperti kanguru, wallaby, wombat, koala, dan possum ya. Yang menjadi ciri khas dari Australia.
yang paling terkenal ya pastinya kanguru, karena Australia sendiri terkenal sebagai negeri kanguru. Kemudian ikon Australia koala ya, jadi dua itulah yang paling terkenal. Oke. Masih ada hewan lain seperti platypus, terenggiling, dan dingo. Ini jenis anjing liar, oke ya. Banyak sekali gambar-gambar ini ya. Kalau saya di rumah sih ada koleksi buku ya, buku tentang hewan-hewan Australia. Jadi sedikit banyak saya sudah tahu gambar-gambar yang ada di sini, segala platypus, terenggiling, dingo, koala, wombat, wallaby, kanguru, possum pun sudah ada. Jadi nanti anak-anak bisa download sendiri, tinggal diklikkan saja di Google ya, atau tinggal disebutkan saja ya, platypus gitu, tadi udah keluar. Oke. Sekarang sudah tidak ada hambatan lagi gitu. Ditemukan juga berbagai jenis burung seperti burung emu atau burung unta ya, cendrawasih, kasuari, lira, beo, merak, dan angsa hitam. Ini memiliki kemiripan dengan Indonesia, khususnya di bagian timur ya, di Papua begitu. Oke, itu untuk faunanya. Itu merupakan pembahasan yang terakhir ya. Kemudian kita lanjutkan sudah di paling akhir ya. Oke, semoga bermanfaat pembahasan tentang benua Australia tadi. Mohon dukungan untuk channel ini ya. Nanti silahkan di like, komen, share, dan tentunya di subscribe. Kalau Anda suka dengan video-video dari Guru IPS Borneo, silahkan nyalakan juga belnya agar tidak ketinggalan video yang terbaru dari Guru IPS Borneo. Terima kasih.